Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alimsyah. Di video kali ini saya akan memberikan informasi beberapa daftar fintech yang sangat sering mendatangkan debt collectornya ke lapangan ataupun ke rumah ketika nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran hutang piutang di pinjaman online. Saat ini ada sekitar 164 fintech yang legalitasnya sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Dari 164 fintech, hanya 25 fintech yang legalitasnya sudah terdaftar dan berizin. Selebihnya statusnya masih terdaftar atau masih dalam proses antrian. Beberapa hari yang lalu Otoritas Jasa Keuangan juga memberitakan untuk izin fintech itu dihentikan untuk sementara waktu sampai bulan Juli 2020. Saya pribadi sih berharap kalau bisa izin fintech itu jangan bersifat sementara kalau bisa seterusnya lah. Jangan membuka kembali izin fintech. Nah, dari 164 fintech ini itu hanya ada beberapa fintech yang memang sering banget mendatangkan DC ke lapangan atau ke rumah. Di sini saya akan berbagi informasi menurut pengalaman pribadi saya, dan juga saya berbagi informasi dari beberapa orang yang suka sharing ke saya baik itu via WhatsApp ataupun via sosial media. Oke, di sini saya akan membahas fintech yang sering mendatangkan DC ke lapangan. Sebelumnya juga saya pernah membahas beberapa fintech yang sering mendatangkan DC ke rumah. Di video kali ini saya mengulas kembali karena memang saat ini banyak sekali fintech-fintech baru. Jadi saya mengulas kembali. Nah, yang pertama itu ada aplikasi dari Kredit Pintar Kredit Pintar ini dalam naungan Bank BTPN Ketika ada nasabah yang mengalami keterlambatan di Kredit Pintar itu biasanya akan didatangi oleh pihak debt collectornya Nah, debt collector ini biasanya datang sebelum keterlambatan 3 bulan Bisa datang sekitar 2 bulan ataupun 1 bulan. Pengalaman pribadi saya didatangi oleh pihak DC Kredit Pintar itu kurang lebih sekitar 2 bulan mau menuju 3 bulan lah. Saya didatangi oleh pihak DC dari Kredit Pintar. Tetapi ketika didatangi saya berhasil bernegosiasi hutang pokoknya. Nah, untuk Kredit Pintar ini juga ada beberapa nasabah yang memang tidak didatangi alias benar-benar gagal bayar di aplikasi tersebut. Tetapi resiko yang kita dapat ketika kita gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar, biasanya Kredit Pintar ini bisa melaporkan nasabah ke SLIK karena Kredit Pintar ini dalam naungan bank. Pada saat pelaporan SLIK itu nanti track record riwayat kredit kita bukan atas nama fintech atau bukan atas nama Kredit Pintar, tapi track record kredit jelek kita itu atas nama Bank BTPN, karena pada dasarnya fintech itu tidak bisa melaporkan data nasabah ke SLIK karena memang tidak ada wewenang atau tidak ada peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa fintech itu bisa melaporkan SLIK. Jadi buat teman-teman, kalau ada ancaman dari pihak debt collector yang akan dilaporkan SLIK, itu semua hanya ancaman terkecuali fintech-fintech yang memang mereka dalam naungan bank, itu bisa. Kalau fintech-fintech yang tidak dalam naungan bank itu tidak bisa melaporkan nasabahnya ke SLIK. Nah, saat ini kita tahu bahwa fintech itu sudah punya SLIK tersendiri, yaitu Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending atau Pusat Data Center Dan itu juga baru diberlakukan di awal Januari kemarin. Dan baru
5 fintech yang terintegrasi saja. Tetapi besar kemungkinan fintech-fintech yang lain nanti akan punya pengaruh ke Pusdapil ya. Walaupun saat ini baru 5 fintech saja yang terintegrasi. Nah, untuk kredit pintar ini biasanya didatangi untuk wilayah Jabodetabek ya, biasanya didatangi. Di luar Jabodetabek pun juga biasanya akan didatangi karena jangkauan kredit pintar ini sangat luas ya. Hampir di setiap daerah pasti memiliki kantor cabang. Apalagi perusahaan kredit pintar ini juga memang perusahaan yang memang banyak mengakuisisi ya. Seperti sekarang kita tahu kredit pintar itu sudah menggandeng Tokopedia, bahkan baru-baru ini Bukalapak sudah mulai menggandeng Bukalapak. Jadi untuk kredit pintar ini biasanya akan didatangi ya, karena cabangnya juga sangat luas ya untuk kredit pintar. Oke, yang pertama itu ada kredit pintar ya, dan yang kedua itu ada aplikasi dari Akulaku. Nah, Akulaku ini sebenarnya bukan bagian dari fintech ya. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa Akulaku adalah fintech. Akulaku itu bagian dari jenis usaha perbankan multi finance ya, atau multiguna, tetapi masih dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Karena untuk jenis usaha multi finance atau multiguna itu sudah ada peraturan tersendiri ya. Jadi untuk Akulaku itu tetap masih dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Nah, untuk Akulaku ini biasanya didatangi ya oleh pihak debt kolektornya, apalagi untuk wilayah Jabodetabek dan di luar Jabodetabek, karena kantor cabangnya pun juga sudah mulai banyak ya, hampir di setiap daerah. Jadi fintech-fintech yang memiliki kantor cabang di setiap daerah itu besar kemungkinan akan didatangi guys. Untuk Akulaku biasanya akan didatangi. Pengalaman saya pribadi, Akulaku itu didatangi ketika saya mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 7 bulan lamanya. Beragam sih ya untuk debt collector datangnya, ada yang 2 bulan, 3 bulan baru didatangi. Kalau saya itu 7 bulan baru didatangi oleh pihak debt collectornya, dan itu saya negosiasi pokoknya aja. Jadi sebenarnya kesempatan sih, ketika kita didatangi oleh pihak debt collector ke rumah itu kesempatan sebenarnya, kesempatan kita untuk bernegosiasi hutang pokok. Jadi untuk Akulaku ini biasanya didatangi ya. Oke, itu yang kedua tadi dari Akulaku. Dan yang ketiga itu dari aplikasi Tunaiku ya. Tunaiku sih sebenarnya tidak terdaftar di fintech ya. Di tahun 2018-an memang Tunaiku itu sempat terdaftar di bagian dari fintech ya. Cuma sekitar tahun 2018 lalu itu melakukan pembatalan permohonan status terdaftar sebagai penyelenggara fintech ya, karena Tunaiku ini bagian dari produk perbankan. Sering nih yang bertanya ke saya, Tunaiku itu didatangi DC-nya atau tidak sih ya. Nah, Tunaiku ini biasanya didatangi ya guys, apalagi kalau sudah telat menuju 3 bulan biasanya akan didatangi, apalagi untuk wilayah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek pun juga biasanya akan didatangi Tunaiku. Tunaiku ini produk perbankan ya, jadi ketika kalian memiliki hutang piutang di Tunaiku sama aja kalian memiliki hutang KTA bank, karena limit Tunaiku yang diberikan itu lumayan besar ya, apalagi kalau kita memelihara aplikasi tersebut. Semakin kita pelihara, semakin besar limit yang akan diberikan oleh Tunaiku. Cuma sangat tidak disarankan untuk memelihara limit ya. Lebih baik kalian memelihara anak sendiri lah daripada memelihara aplikasi. Nah, untuk Tunaiku ini biasanya didatangi guys. Untuk Tunaiku biasanya didatangi pihak DC lapangan.
Nah, yang keempat itu ada aplikasi Kredivo. Nah, Kredivo ini jangkauannya juga sangat luas ya. Untuk Jabodetabek biasanya Kredivo itu akan didatangi ya. Di luar Jabodetabek juga biasanya akan didatangi juga. Terus yang kelima itu ada aplikasi dari Monas ya, Modal Nasional. Nah, Modal Nasional ini juga sering ya mendatangkan DC lapangan ke rumah, apalagi untuk wilayah Jabodetabek biasanya didatangi. Tetapi untuk aplikasi Monas ini hanya tercover di wilayah Jabodetabek aja. Di luar Jabodetabek saya jarang ya mendengar informasi bahwa didatangi oleh pihak debt collectornya. Bahkan ada yang lebih dari 3 bulan tidak didatangi. Nah, untuk wilayah Jabodetabek biasanya didatangi ya dari aplikasi Monas, Modal Nasional. Tetapi ada juga yang tidak didatangi oleh pihak debt collectornya. Jadi tergantung hoki kalian. Untuk Monas biasanya didatangi, besar kemungkinan juga tidak didatangi ya. Jadi kalau untuk wilayah Jabodetabek, kalau daerah tersebut tercover oleh DC-nya, biasanya akan didatangi oleh DC Monas. Jadi untuk aplikasi Monas ini besar kemungkinan untuk wilayah Jabodetabek akan didatangi, besar kemungkinan juga tidak. Jadi kalau untuk wilayah luar Jabodetabek biasanya nggak didatangi untuk aplikasi Monas, karena saat ini Monas hanya tercover untuk wilayah Jabodetabek. Nah, yang keenam ini ada aplikasi uang teman ya. Nah, aplikasi uang teman ini salah satu aplikasi fintech yang memang bisa dikatakan udah lama sekali ya beroperasi. Cuma masih sangat jarang orang yang meminjam di aplikasi uang teman ya. Mungkin kalian juga jarang mendengar ya. Kalau fintech ini sebenarnya fintech yang paling lama ya. Uang teman biasanya juga didatangi untuk wilayah Jabodetabek. Tetapi ada juga beberapa nasabah yang memang benar-benar gagal bayar ya, atau tidak didatangi. Jadi besar kemungkinan untuk uang teman itu didatangi, dan besar kemungkinan juga tidak didatangi ya. Itulah beberapa fintech yang besar kemungkinannya akan mendatangi pihak debt collectornya ke rumah kalian. Itu sih menurut beberapa informasi yang saya dapatkan ya. Jadi buat teman-teman saya menyarankan kalau kalian pernah didatangi oleh pihak debt collector, silakan kalian sharing di bawah komentar ya, agar yang lain itu bisa tahu, jadi bisa mengantisipasi kalau suatu saat didatangi oleh pihak debt collector. Jadi hanya itu yang bisa saya sebutkan. Untuk yang lainnya sepertinya tidak akan datang ya. Yang saya sebutkan itu yang terlalu sering banget didatangi oleh pihak debt collectornya ke rumah ya. Untuk yang lain sih masih jarang sekali ya saya mendapatkan informasi kalau didatangi. Kayak misalkan KTA Kilat itu nggak akan datang. Aplikasi-aplikasi yang pernah saya ajukan sampai sekarang itu nggak datang. Ada berapa ya aplikasi ya? Pokoknya udah sekitar setahun ya. Ada KTA Kilat, Pinjam Yuk, Pinjam Duit, Triple Plus. Ada aplikasi Ada Pundi ya. Dulu namanya Rupiah Plus juga Ada Pundi. Sekarang bernama Ada Pundi ya. Dulu sebelumnya Rupiah Plus Ada Pundi itu nggak datang. Terus ada aplikasi apalagi ya dulu yang saya ajukan ya, aplikasi kredit cepat nggak datang. Terus apalagi ya, kredit cepat, pokoknya sekitar ada 15 aplikasi lebih ya yang saya ajukan. Cuma hanya 2 aplikasi yang mendatangkan pihak debt collectornya ke rumah ya, yaitu Kredit Pintar dan Aku Laku Aja. Selebihnya nggak ada yang datang, dan sudah setahun lebih berlalu. Pinjam Yuk, Pinjam Duit itu nggak datang. Pinjaman petir ilegal ya, itu juga nggak datang gitu. Pinjaman petir, Pinjam Duit, Pinjam Yuk, Uangmi, Ada Pundi, lupa saya berapa aplikasi waktu itu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pengalaman pernah didatangi oleh pihak debt collector, silakan sharing di kolom komentar ya. Tujuannya adalah agar teman-teman yang lain itu tahu loh
Jadi bisa mengantisipasi suatu saat ketika didatangi oleh pihak debt kolektornya. Semakin banyak informasi yang kita dapat, itu bisa mengurangi rasa depresi kita dari jeratan utang pinjaman online ya. Jadi saya juga menyarankan ke teman-teman, sering-seringlah kalian mencari informasi ya di internet tentang pinjaman online ya. Saat ini juga sudah mulai banyak ya orang-orang yang membahas atau mereview tentang bahayanya pinjaman online. Semakin banyak informasi yang kalian dapat, itu bisa mengurangi rasa kepanikan kalian, rasa depresi kalian dari hutang piutang pinjaman online. Karena saya pribadi pun dulu seperti itu. Karena ketidaktahuan saya, minimnya ilmu pengetahuan saya tentang hutang piutang, itulah yang membuat kita panik. Kalau semakin banyak kita mengetahui hukum hutang piutang ataupun informasi-informasi tentang pinjaman online, itu akan menguatkan kita dan mengurangi rasa kepanikan kita dari pinjaman online. Jadi nggak usah panik ketika kalian didatangi oleh pihak debt collector ke rumah ya, karena itu kesempatan buat kita untuk bernegosiasi utang pokoknya. Saya juga menyarankan ke teman-teman ya, kalau bisa diganti nomor dan hapus aplikasinya ya. Tujuannya adalah agar tidak terlalu sering meneror kalian ya. Karena kalau tidak diganti nomor, itu akan berkepanjangan mereka menerornya. Jadi sangat disarankan lebih baik kalian ganti nomor, hapus aplikasinya, selesaikan hutang di rumah saja. Itu pun kalau pihak debt kolektornya datang ke rumah kalian, karena tidak semua aplikasi itu akan mendatangkan DC lapangan ke rumah ya. Nggak usah panik dengan hutang piutang ya. Kalau memang belum bisa dibayarkan, itu kan bukan unsur penggelapan. Atau hutang piutang itu kan kalau memang belum dibayarkan, itu juga bukan masuk dalam ranah pidana ya, tapi hutang piutang itu kan masih masuk dalam ranah perdata. Oke, sekian ya video kali ini, saya akhiri sampai di sini. Itulah tadi beberapa fintech yang besar kemungkinan akan mendatangi debt kolektornya ke rumah ya. Jadi buat teman-teman, saya juga sekali lagi menyarankan kalau punya pengalaman didatangi oleh pihak debt kolektornya, kalian sharing di kolom komentar agar teman-teman yang lain itu bisa tahu ya. Jadi bisa mengantisipasi kalau suatu saat didatangi oleh pihak debt kolektor. Semakin banyak informasi yang kita dapat, itu bisa mengurangi rasa depresi kita dari jeratan hutangan pinjaman online ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.